Sobat Corong Indonesia yang kami cintai, kurun waktu 1000 tahun ini ada kalanya perang besar terjadi. Perang-perang besar ini diprakarsai oleh para pemimpin-pemimpin eksentrik di dunia, sebut saja Soekarno. Indonesia yang akan mengganyang Malaysia dan Singapura untuk disatukan di bawah Panji Indonesia. Target Indonesia pada waktu itu bukan hanya Malaysia, Brunei dan Singapura, tetapi mencakup Australia hingga Thailand. Tentu saja gerakan Soekarno ini diabadikan dalam sebuah acara di BBC Amerika. Lantas sebenarnya apa saja sih alasan yang membuat ambisi Indonesia pada kala itu ingin menguasai dunia, dan modal apa saja yang sudah dimiliki Indonesia? Nah, untuk video hari ini, kita bahas bareng ya sob mengenai alasan keberanian Indonesia yang ingin menjadi macan Asia, tentunya sebelum China mengambil alih. Oke sahabat sekalian, kita masuk ke alasan pertama, yakni adanya bantuan besar-besaran Uni Soviet atau Rusia. Sahabat sekalian, pada kala itu, tepatnya di tengah-tengah era Presiden Soekarno, kekuatan militer Indonesia sempat menjadi salah satu kekuatan militer terkuat dan terbesar di dunia. Bahkan, pada era tersebut kekuatan militer Belanda masih belum sebanding dengan Indonesia. Selain itu, negara adidaya seperti Amerika Serikat pun sangat khawatir dengan perkembangan kekuatan militer Indonesia, yang disokong secara besar-besaran oleh teknologi terbaru buatan Uni Soviet. Dua negara ini semakin akrab hingga membuahkan hasil sob, di mana Uni Soviet sangat royal pada Indonesia. Dia tak segan menggelontorkan banyak cuan demi membangun kekuatan militer Indonesia menjadi sangar seperti militer mereka pada masa itu. Selain itu, transfer besar-besaran pun terjadi pada era Soekarno. Transfer yang terkenal ialah bantuan Uni Soviet untuk sektor laut dan udara. Di mana untuk matra laut, Uni Soviet mentransfer kapal perang tercepat dan terbesar di dunia, buatan Soviet dari kelas Sverdlov yang kini kita sebut KRI Irian. Kapal siluman ini dilengkapi dengan 12 meriam raksasa berkaliber 6 inch dan bobot seberat 16.640 ton. Kapasitas kapal ini juga mampu menampung 1.270 ABK termasuk 60 perwira di dalamnya. Perlu kita catat besar-besar ya bos, bahwa Uni Soviet tidak pernah sekalipun memberikan kapal sekuat itu kepada negara manapun, kecuali hanya Indonesia. Sudah bisa kita bayangkan, seberapa dekatnya Indonesia dan Uni Soviet pada kala itu ya? Nah, untuk matra udaranya, Uni Soviet membantu Indonesia hingga menjadi armada udara paling mematikan di dunia. Yang terdiri dari 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21 Vizbet, 30 pesawat MiG-15, 49 pesawat tempur high subsonik MiG-17, dan pesawat supersonik MiG-19. Tahu sendiri ya bos, jika pesawat MiG-21 Vizbet merupakan salah satu pesawat tercanggih di dunia, yang mampu terbang dengan kecepatan hingga mencapai Mach 2. Bahkan, pesawat tempur dari Amerika saja minder sob. Dari situlah, tercatat dalam sejarah bahwa Indonesia masuk dalam jajaran pemilik alutsista terkuat di dunia sob. Di mana Indonesia memiliki ribuan tank amfibi, kapal selam hingga jet tempur canggih. Tak lupa berbagai helikopter canggih juga menghiasi langit NKRI, karena Indonesia juga mendapat bantuan berupa helikopter. Jika kalian ingin tahu tentang spesifikasi dari berbagai alutsista itu, bisa lihat di Google kalian masing-masing ya bos, karena bila dijabarkan satu persatu bakalan ngomong terus miminnya. Berbagai pesawat pengangkut termasuk pesawat pengangkut berat Antonov An-12B juga diberikan kepada Indonesia. Bahkan, Indonesia juga mempunyai pesawat pembom yang sangat gagah nih bos. Pesawat pembom ini juga sempat menakut-nakuti Sydney, hingga alarm negara tersebut berbunyi tak henti-hentinya, walaupun ternyata yang dilepaskan hanya karangan bunga, menghedeh bos. Ya, bukan tanpa alasan negara kanguru itu takut dengan pesawat pembom Indonesia. Karena memang, pada kala itu ternyata Indonesia juga memiliki proyek pengembangan nuklir yang didukung Soviet, tentunya untuk mengatasi Amerika di Samudra Pasifik. Gila kan rencana Indonesia pada masa itu? Alasan berikutnya nih bos, sebenarnya Soekarno sudah menduga, bahwa Asia ke depannya akan menjadi salah satu yang diperhitungkan. Sahabat sekalian, dahulu Asia Tenggara sangat diremehkan di mata dunia. Dunia memandang Asia Tenggara itu enggak ada apa-apanya, bagai debu gitu istilahnya bos. Bahkan nih, negara China, yang sekarang menjadi negara dengan militer terkuat di dunia.
Dulu juga pernah loh bos mengemis bantuan terhadap Indonesia. Di mana pada era Soekarno dulu, rencana Soekarno adalah membuat negara China berkembang pesat. Akan tetapi, rencana itu harus hancur berantakan karena Presiden Soekarno yang lengser dari jabatannya. Beda cerita dengan China, kekuasaan Soekarno yang runtuh tak membuat negara tersebut berantakan bos. Karena program dari Soekarno itu masih tetap mereka lanjutkan, ya kita lihat hasilnya sekarang ya bos, negara tersebutlah yang untung, mereka mendapatkan door prize dari sebuah program yang dirancang Soekarno. Mungkin lain kali, asik ya kalau kita bahas bareng-bareng. Oke, untuk alasannya yang terakhir. Gelora rakyat Indonesia yang sangat membara pasca peperangan terhadap penjajah. Sahabat sekalian, tentu kita semua sudah mengetahuinya, bagaimana semangat rakyat Indonesia yang sangat tinggi setelah merebut kemerdekaannya. Ternyata bos, selain situasi politik dunia yang bergeser, rupa-rupanya rakyat Indonesia masih haus akan kemenangan-kemenangan dalam pertempuran. Walau diwarnai intrik di mana Angkatan Darat yang dipimpin Jenderal Nasutions dan Soeharto pada saat itu menolak, tapi dengan mudahnya Soekarno membentuk pasukan rakyat untuk Dwikora di Malaysia. Akibatnya, suasana pun berubah menjadi semakin memanas. Di Malaysia dan Indonesia, sama-sama terjadi demonstrasi besar-besaran, hingga puncak dari konfrontasi tersebut sampai membuat Indonesia keluar dari PBB pada 1965. Sahabat sekalian, hubungan Indonesia dan Malaysia akhirnya membaik setelah terjadinya pergantian kekuasaan di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru segera membangun hubungan baik dengan Malaysia, dan sejalan dengan itu dihidupkan kembali hubungan diplomatik antara Indonesia-Malaysia, setelah sebelumnya diadakan persetujuan pada tanggal 11 Agustus tahun 1966. Sesudah itu, tanggal 28 September tahun 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Nah sobat sekalian, bagaimana pendapat kalian tentang tema hari ini? Coba nih teman-teman sekalian tuangkan isi pikiran kalian di kolom komentar, Mimin tunggu ya. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke sekian dari saya, terima kasih.